Tidak ada satupun kamera CCTV yang merekam pergerakan Becky. Dari situ polisi pun jadi mikir, apa jangan-jangan sebenarnya Becky ini nggak pernah keluar dari rumah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk menemani malam minggu kalian, seperti biasa aku datang kembali dengan membawa satu cerita kriminal. Kasus yang akan aku ceritakan malam ini merupakan tindakan kriminal penghilangan nyawa yang terjadi pada tahun 2015 di UK, Korbannya adalah seorang perempuan muda berusia 16 tahun bernama Becky Watts. Nah, awalnya Becky ini dinyatakan menghilang setelah pihak keluarga dan juga teman-teman dekatnya tidak ada satupun yang bisa menghubungin dia. Ramai kali tuh polisi yang melakukan penyelidikan dan juga menyisir seluruh kawasan di sekitar rumahnya Becky. Bahkan pencarian Becky ini juga dilakukan melalui sosial media dengan menggunakan hashtag atau tagar Find Becky. Tapi di sini semua upaya itu tetap saja menemui kebuntuan sampai akhirnya polisi pun berhasil mendapatkan petunjuk yang tidak hanya membawa mereka menemukan keberadaan si Becky, tapi juga menghantarkan pihak kepolisian dalam mengungkap sebuah fakta yang sangat-sangat memilukan. Fakta apa itu, Nggak usah lama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Rebecca Mary Watts atau yang biasa dipanggil Becky Watts ini lahir pada tanggal 3 Juni tahun 1998 di Bristol, England, UK. Ayahnya bernama Darren Galsworthy dan ibunya bernama Tanya Watts. Saat Becky masih kecil, kedua orang tuanya ini memutuskan untuk bercerai. Dan karena masalah finansial, akhirnya Becky dan kakak laki-laki kandungnya yang bernama Daniel tinggal bersama ayah mereka, Darren. Dan pada saat Becky ini berusia 2 tahun, ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Angie. Sebenarnya Angie ini juga sudah pernah menikah dan dari pernikahan sebelumnya Angie memiliki seorang anak laki-laki namanya Nathan Matthews yang usianya 10 tahun lebih tua dibanding Becky. Becky sama keluarga barunya ini pun tinggal di kota Bristol, Tapi seiring berjalannya waktu, Daniel, kakak kandungnya Becky ini memilih untuk pindah rumah dan tinggal bersama Tanya, ibu kandungnya. Begitu pula dengan Nathan, kakak tirinya si Becky tadi tuh. Dia memilih untuk tinggal bersama neneknya dan hanya datang berkunjung ke rumah keluarganya di Bristol itu setiap weekend aja. Alhasil yang tinggal di rumah Bristol itu cuma jadi bertiga kan, Darren, bapaknya, si Angie, mama tirinya, sama si Becky. Baik kali. Ya. Oke. Nah, tapi meskipun Becky ini hanya bertemu dengan Nathan pada saat weekend aja sama kakak tirinya ini, entah kenapa Becky ini sayang kali sama kakak tirinya. Becky ini selalu mengikuti kemanapun Nathan pergi, selalu mengajak Nathan untuk bermain, dan dia ini juga sangat suka bermanja-manja pada Nathan. Tapi sayangnya di sisi lain Nathan ini ternyata nggak sesayang itu sama Becky, Bahkan bisa dibilang Nathan ini sebenarnya juga nggak suka sama adik tirinya itu. Kenapa? Karena Nathan ternyata tidak mau berbagi ibunya dengan Becky. Jadi si Nathan ini macam ngerasa kalau Becky ini sudah merebut kasih sayang dari ibunya gitu loh. Bahkan ketika Angie melahirkan 2 anak dari Darren, suami keduanya ini, Nathan pun tetap nggak menyukai kedua adik tirinya itu, Dan sebagai ungkapan rasa tidak sukanya terhadap Becky, jadi ketika mereka bertemu ini Nathan tuh selalu membuli, suka ngejek-ngejek si Becky, Nathan tuh paling suka ngejek kayak gini, kau tuh nggak pernah ngaca apa Betty, gendut kali badanmu, dietlah kau woi, katanya. Padahal saat dia ejek-ejek kayak gitu, tubuh Becky ini ideal-ideal aja, Nathan mengatakan hal tersebut murni karena dia mau ngejek si Becky aja. Dan di saat yang bersamaan si Becky ini juga sering mendapatkan ejekan yang sama dari teman-teman sekolahnya. Alhasil lama-kelamaan Becky pun jadi takut dan gak suka makan sehingga berat badannya turun drastis. Bulian tersebut juga berpengaruh pada kesehatan mentalnya Becky, Dimana pada saat itu ketika diperiksa, Becky ini ternyata mendapatkan diagnosis mengidap anoreksia. Tuh kalian kan, gangguan kejiwaan yang membuat pengidapnya ini terobsesi kali memiliki tubuh kurus dan sangat-sangat takut terlihat gemuk. Kena anoreksia dia. Nah, untungnya Darren sama Angie, mama bapaknya ini sangat mendukung Becky untuk sembuh, Dan ketika si Becky ini berusia 13 tahun, perlahan-lahan kondisinya pun sudah mulai pulih. Becky sudah mulai menjalankan pola hidup sehat, punya teman-teman yang sayang sama dia, punya orang tua yang sangat suportif, dan Becky pun dapat mengisi hari-harinya dengan sangat bahagia. Selama bertahun-tahun kemudian kehidupan Becky ini pun berjalan baik-baik saja, Hingga akhirnya ketika dia menginjak usia 16 tahun, sebuah tragedi yang mengenaskan tiba-tiba terjadi padanya. Apa tuh, Nat? Masuklah yuk.
Nah, jadi ceritanya Wak, pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015, Becky ini baru saja pulang ke rumahnya setelah semalam dia menginap di rumah temannya. Nah, di hari yang sama Wak, pada jam 11.15 pagi, 11.15 siang mungkin ya, si Angie ini sempat, atau Angie mama tirinya ini, sempat tuh ngomong sama si Becky sesaat sebelum mamanya berangkat ke rumah sakit. Kebetulan memang pada saat itu Angie ini lagi sakit Wak. Jadi dia harus macam secara berkala gitu lah ke rumah sakit untuk medical check up. Terus si Darren bapaknya lagi kerja, kan mereka cuma tinggal bertiga aja tuh di rumah tuh kan. Jadi si Becky sempat sendirian tuh di rumah. Gak ada yang aneh dari hari itu Wak. Sampai akhirnya beberapa jam kemudian ketika Angie pulang ke rumah dari rumah sakit, ternyata dia tidak mendapati Becky di rumah. Entah Becky kemana pada saat itu Wak. Dia nggak pamit nih sama si Angie. Bahkan ketika Angie menghubunginya lewat SMS dan telepon, Becky juga tetap tidak menjawab. Nah, di situ Angie mikir, oh mungkin Becky ke rumah temennya lagi nih. Barangkali dia mau nginap lagi di sana. Dia balik cuma mau ngambil baju ganti aja. Mungkin pikirannya pertama kali kayak gitu. Ya udahlah, besok paling dia udah balik, kata si Angie. Nah, padahal Wak, tanpa Angie ketahui, ternyata di saat yang sama teman-teman dekatnya si Becky ini juga pada nyariin si Becky. Sama juga Wak, pada hari itu Becky tidak membalas pesan dari teman-temannya dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Di situ mereka masih positive thinking. Mereka mikir, oh mungkin Becky lagi slow respon aja. Walaupun sebenarnya agak aneh juga sih. Biasanya anak ini gercep nih kalau misalnya balas teks gitu. Nah, hari itu jadi sama-sama sebenarnya mencari ini. Nah, barulah Wak, keesokan harinya di tanggal 20 Februari 2015, hari Jumat itu berarti kan, Becky ini masih nggak ada kabar juga. Teman-temannya pun memutuskan untuk datang ke rumahnya Becky. Sesampainya di rumah Becky, ketemulah sama Angie kan. Mereka nanya, selamat siang tante, Becky-nya ada, kata mereka. Melihat kedatangan teman-temannya Becky tanpa Becky di situ, seketika Angie jadi kebingungan. Loh, bukannya Becky sama kalian? Dia semalam nginap di rumah kalian kan? Enggak loh tante, justru kami datang ke sini nih karena kami mau nyariin si Becky. Dari kemarin dia nggak bisa kami hubungin, katanya. Iya Tuhan, apa nggak panik mamanya langsung tuh? Kalau nggak sama kalian, atau Becky kemana? Dari kemarin dia nggak ada di rumah loh Nae. Loh, Becky juga nggak bilang tante dia mau pergi kemana. Enggak, dia nggak pamit sama sekali sama tante. Dia juga nggak bilang tuh sama tante dia mau pergi berapa lama. Alah, kemana lah anak aku nih ya? Nah, mengetahui hal tersebut, semua orang pun jadi panik, mamanya, teman-temannya ya kan. Mereka sadar Wak, di sini pasti ada yang nggak beres nih dengan hilangnya Becky. Nah, di situ Angie sama teman-temannya pun langsung lah itu bergegas memeriksa kamarnya Becky. Dan disitulah Wak, mereka sadar kalau ada beberapa barangnya Becky yang nggak ada. Kayak HP-nya nggak ada, tabletnya nggak ada, atau iPad-nya, laptopnya juga nggak ada. Awalnya mereka berpikir, oh mungkin si Becky ini pergi dengan membawa barang-barang itu ya kan. Tapi anehnya Wak, semua bajunya, semua make upnya, dompetnya, uangnya masih utuh. Kalau memang si Becky ini pergi selama beberapa hari yang lalu, kenapa barang-barang yang penting ini malah nggak dibawa? Ya kan? Nah, di tengah kepanikan itu, Angie pun langsung nelpon Darren, suaminya yang pada saat itu lagi bekerja nih. Dan langsung meminta si Darren untuk izin pulang lebih awal. Anak kau hilang ini Pak. Dan sesaat setelah Darren pulang, di hari yang sama pada jam 4 sore, mereka pun langsung menelpon polisi untuk melaporkan hilangnya Becky. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung datang ke rumahnya si Becky untuk memulai pencarian. Nah, sekarang kita masuk ke pencariannya si Becky. Wah, ya. Ketika polisi sudah sampai di rumah Becky, Wak, di sana masih ramai orang. Ada Darren, bapaknya, ada Angie, ada teman-temannya Becky, ada Nathan, kakak tirinya Becky, dan ada Shauna. Shauna ini siapa Nadia? Pacarnya si Nathan. Seperti biasa, polisi pun mulailah menginterogasi mereka satu persatu untuk menggali informasi tentang Becky. Nah, dalam interogasi tersebut, Wak, Nathan sama si Shauna, mereka berdua nih bilang, Pak, di tanggal 19 itu, Pak, di hari Kamis kemarin, kebetulan kami juga lagi ada di rumah, Pak. Tapi waktu itu, Pak, kami tidak melihat Becky secara langsung nih. Kami hanya mendengar ada suara langkah kaki, terus habis itu ada suara pintu dibanting. Kami pikir ya itulah si Becky, memang nggak sempat ketemu aja di dalam rumah. Dan kayaknya memang Becky ini sengaja pergi dari rumah lah Pak, kata mereka. Mendengar ucapan Nathan dan Shauna, polisi pun bilanglah ke Darren sama Angie, Bapak, Ibu, anak kalian ini kan udah remaja nih, umur 16 tahun. Bukannya wajar ya kalau misalnya anak remaja masih suka tiba-tiba ngilang untuk pergi main, Pak, Bu. Ih, Allah Pak polisi, kami ini kenal betul gimana karakter anak kami. Becky itu pernah punya riwayat gangguan mental Pak. Dia ini tumbuh jadi anak yang pemalu. Dia nggak pernah Pak itu pergi-pergi sendirian, dan dia cuman mau pergi sama orang-orang yang memang membuat dia nyaman. Lah ini Bapak tengok semua teman-teman dekatnya aja pada nggak tahu si Becky ini di mana. Pada di sini semuanya udah jelas Pak, Becky itu pasti kenapa-napa, kata mereka berdua. Oh gitu ya Bu ya.
Oke lah, kami catat dulu nih Bu ya, kata polisi. Nah tuh akhirnya karena hilangnya Becky ini memang dinilai janggal Wak, pencarian Becky pun mulailah dilakukan. Tidak hanya dengan terjun langsung ke lapangan, tagar atau hashtag Find Becky juga akhirnya ramailah itu di sosial media. Begitu pula informasi dasar atau informasi basic mengenai Becky, mulai dari nama lengkapnya, alamatnya, fotonya, dan call center untuk siapapun yang mau melapor apabila ada saksi yang memang melihat Becky. Nah, mulai nih kan pencarian. Nah, seiring dengan kabar hilangnya Becky yang semakin tersebar Wak, akhirnya muncullah ini dua dugaan di kalangan masyarakat mengenai kejadian hilangnya Becky. Yang pertama, ada yang menduga Becky ini diculik dan ada juga yang menduga Becky ini memang sengaja kabur dari rumah. Di tengah isu dan juga spekulasi yang beredar tentang Becky, pihak keluarga juga tetap nggak menyerah nih Wak dalam mencari si Becky. Bahkan pada tanggal 23 Februari 2015, Darren dan neneknya Becky sampai muncul itu di TV untuk mengumumkan informasi tentang Becky yang belum kembali juga. Di situ, aduh sedih di sini. Dengan sedihnya si Darren bilang, bapaknya ini bilang, "Becky, jika kau menonton ini, tolonglah pulang nak. Kami tidak akan marah padamu. Kami hanya ingin kamu pulang dengan selamat. Kami sangat menyayangimu. Tapi jika memang betul Becky anakku ternyata diculik, kepada penculiknya tolong kembalikan dia. Jangan sakiti dia, dia adalah anakku. Tolong kembalikan dengan selamat," kata bapaknya Becky Wak. Tapi meskipun pencarian Becky sampai ditayangkan di TV dan tagarnya Find Becky ini juga sudah dilihat oleh lebih dari 2 juta orang, sayangnya pencarian masih belum menemukan titik terang Wak. Becky tidak juga ditemukan dan tidak ada seorang pun yang melapor pernah melihat Becky. Meski begitu, polisi tetap tidak menyerah di sini. Kepolisian menerjunkan ratusan personel untuk menyisir seluruh kawasan di sekitar rumahnya Becky Wak. Selain tim kepolisian, ratusan warga yang bersimpati atas kejadian ini juga dengan sukarela ikut serta dalam mencari Becky. Pada saat menyisir seluruh kota untuk mencari Becky Wak, polisi ini semakin kebingungan. Karena apa? Karena ternyata tidak ada satupun kamera CCTV yang merekam pergerakan Becky. Bahkan para tetangga sekitar juga nggak ada nih Wak yang melihat Becky keluar dari rumah. Dari situ polisi pun jadi mikir, apa jangan-jangan sebenarnya Becky ini nggak pernah keluar dari rumah? Iya kan? Kita dari kemarin sibuk nyari di luar aja, dalam malah nggak kita periksa. Yaudahlah kalau gitu rumah mereka ini juga harus kita cek secara menyeluruh nih, kata polisi. Iya pula ya kan, rumahnya nggak diperiksa. Sibuk-sibuk cari di luar. Rupanya di dalam gimana? Ada tuh, singkat cerita, pihak berwenang pun mengirimkan tim forensik untuk meneliti seluruh bagian rumahnya Becky. Dan bisa kalian tebak apa yang tim forensik temukan di sana? Ada Becky dalam tuh Nadia? Enggak. Secara mengejutkan mereka menemukan ada bercak darah dan juga sidik jari di pintu kamarnya Becky. Ada darahnya si Becky di sini. Ada sidik jari juga. Let's go. Tim forensik periksa. Lalu tuh akhirnya tim forensik pun langsung membawa bercak darah tersebut ke lab untuk diperiksa. Beberapa hari kemudian hasil pemeriksaan dari sampel darah dan juga sidik jari tersebut keluar. Dirilis nih. Dan ketika hasil pemeriksaan itu diumumkan, semua orang pun dibuat kaget sekaget-kagetnya karena bercak darah tersebut ternyata berasal dari darahnya Becky. Valid itu ya kan? Sedangkan sidik jarinya, ini nih Wak. Inilah dia. Secara mengejutkan sidik jari tersebut teridentifikasi sebagai sidik jarinya Nathan. Pintar kalian. Nathan kakak tirinya Becky. Sidik jarinya dia. Apa yang sudah kau lakukan Nathan? Hey. Nah dengan bukti tersebut pada tanggal 28 Februari 2015 polisi pun langsung menangkap Nathan untuk dimintai keterangan. Dan gak cuma Nathan aja nih Wak. Polisi juga menangkap siapa? Pacarnya si Nathan, si Sauna tadi tuh ayam. Kebetulan memang pada saat itu mereka berdua udah tinggal serumah. Udah tinggal berdua satu rumah. Kenapa polisi nangkap si Sauna juga Nadia? Ya iyalah faktanya orang mereka sendiri yang bilang. Si Sauna ini kan juga lagi bersama Nathan Wak di hari ketika si Becky menghilang ya kan. Jadi besar kemungkinan si Sauna pasti tahu sesuatu nih. Nah bersamaan dengan Nathan dan Sauna yang ditahan di kantor polisi, pihak kepolisian juga bergerak untuk memeriksa rumah mereka. Rumah mereka berdua ya, bukan rumahnya siapa lagi. Dan di sanalah polisi menemukan bukti baru yang lebih mencengangkan. Di mana? Di rumahnya Nathan dan Sauna, polisi menemukan ada 2 nota pembelian Wak. Nah yang membuat mereka curiga adalah nota tersebut sama-sama memuat tanggal pembelian yang sama, yaitu tanggal 19 Februari 2015. Which is tanggal apa? Tanggal dimana Becky ini menghilang. Dan kedua nota tersebut dikeluarkan oleh Toserba lokal dan memuat daftar belanjaan berupa gergaji listrik, sarung tangan, masker,
makin mencurigakan lagi ya kan. Ngapain gue beli itu, Dan saat mengetahui daftar belanjaan tersebut, polisi juga langsung curiga kalau memang besar kemungkinan kasus yang terjadi atau kasus yang sedang mereka selidiki ini bukan hanya kasus penculikan seperti dugaan awal, tetapi lebih dari itu. Ada kemungkinan bahwa kasus ini merupakan tindak kriminal penghilangan nyawa. Atas kecurigaan tersebut, polisi pun langsung menginterogasi Nathan dan Shauna serta mendesak agar mereka mengakui segala perbuatan yang memang sudah mereka lakukan terhadap Becky. Karena rasanya nggak mungkin nih kalau mereka nggak berbuat apa-apa ya kan. Orang bukti dasarnya udah jelas, ada bercak darah, ada sidik jarinya si Nathan, dan di hari kejadian kau ngapain belanja-belanja kayak gitu, halo? Nah, itu responnya si Nathan kayak gimana, Nadia? Nah, untuk merespon kecurigaan tersebut, Nathan pun memilih menulis sebuah surat pernyataan yang kemudian dibacakan oleh pengacaranya. Dia nggak mau ngomong langsung, dia mau tulis di surat. Surat pernyataan itulah yang akhirnya menjadi jawaban dari misteri hilangnya Becky Watts. Penasaran? Nah, masuk ini sesi terakhir terungkap akhirnya semua kan. Nah jadi pada tanggal 2 Maret 2015, Nathan yang pada saat itu masih ditahan di kantor polisi meminta izin untuk menemui pengacaranya sebentar. Lalu nggak lama kemudian pada jam 10 malam dia kembali lagi nih ke ruangan bersama pengacaranya dengan membawa kertas surat berisi tulisan panjang yang memuat pengakuannya. Di sana Nathan meminta pengacaranya untuk membacakan surat tersebut, dan selagi surat itu dibacakan, Nathan memilih untuk menutup kedua telinganya dengan tangan Nah ini aku bacakan lah ya suratnya ya. Jadi melalui surat tersebut Nathan berkata, "Saya, Nathan Matthews, mengakui bahwa saya bertanggung jawab atas hilangnya Becky Watts. Pada tanggal 19 Februari 2015, saya datang ke rumah keluarga kami di Bristol dengan pacar saya, Shauna. Di dalam mobil saya sudah membawa alat setrum dan juga borgol. Saya punya ide untuk menakut-nakuti Becky dengan cara menculiknya. Saya berencana menculiknya karena saya ingin memberinya pelajaran. Saya merasa Becky ini adalah anak yang sangat egois dan selalu kasar pada ibu saya. Saya memakai masker dan datanglah itu menemui Becky di kamarnya. Saya berencana menculiknya dengan memasukkan Becky ke dalam koper. Tapi pada saat saya berusaha memasukkannya ke dalam koper, masker yang saya pakai tiba-tiba terjatuh, sehingga Becky dapat melihat wajah saya. Itulah yang membuat saya panik. Lalu akhirnya saya mencekik dia hingga dia tidak sadarkan diri." Itu pengakuan dia di surat tua. Masih lanjut lagi nih. Jadi setelah Becky tidak sadarkan diri, Nathan pun jadi makin panik di situ. Nathan langsunglah buru-buru menyentuh pergelangan tangannya si Becky, adik tirinya ini, untuk memeriksa denyut jantungnya. Dan tepat disitulah waktu diperiksa ini, Nathan akhirnya tahu kalau ternyata adik tirinya ini sudah tidak bernafas atau Becky sudah meninggal dunia langsung. Nah, untuk menghilangkan jejak, Nathan sama Shauna pacarnya ini pun sepakat membawa jasad Becky ke rumah mereka. Dan di rumah mereka itulah keduanya kembali melakukan sebuah aksi yang sangat nekat dan keji, di mana di dalam kamar mandi rumahnya Nathan dan Shauna bekerja sama untuk memisah-misahkan tubuhnya Becky menggunakan gergaji listrik. Pakai gergaji yang Nathan beli di toko serba lokal tuh lah, yang nota pembeliannya ditemuin sama polisi rumah mereka tuh, itu langsung dipisah-pisahkannya badannya si Becky di situ. Dan setelah melakukan tindakan keji tersebut, Nathan sama Shauna ini pun langsung memasukkan potongan tubuhnya si Becky ke dalam tas, ke dalam box, dan juga ke koper. Mereka memisah-misahkan jasadnya Becky ini jadi 8 bagian waktu itu katanya Itulah kenapa mereka jadi naruhnya ke beberapa wadah berbeda nih, ada box, ada kotak, ada koper kayak gitu kan. Terus supaya aksinya ini nggak ketahuan, Nathan sama Shauna pun berencana untuk menyembunyikan tas, box, dan koper yang udah berisi tubuhnya Becky itu ke dalam gudang yang berjarak sekitar 80 meter dari rumahnya mereka. Tapi untuk menyembunyikan jasadnya Becky, mereka nggak melakukan sendirian Maksudnya nggak melakukan berdua doang nih. Mereka meminta tolong kepada dua laki-laki yang bernama Carl Demetrius dan Jayden Person. Dan di beberapa sumber ada yang bilang kalau memang gudang itu milik mereka berdua ini Tapi yang jelas si Shauna sama si Nathan minta bantuan mereka berdua ini. Barulah itu potong-potongan tubuhnya siapa yang udah dimasukkan dalam wadah ini ditaruh di gudang itu. Ini macam kisahnya Harnoko loh Kalian tahu gak sih Harnoko, si Oki-Oki itu yang orang Indonesia jadi serial killer di Amerika. Adeknya siapanya semua dibunuh, ditaruhnya lah itu jasad-jasad di gudang juga. Aku mau bahas itu, setuju gak kalian? Menarik tuh kisahnya, mau kalian aku bahas. Tapi anyway, itulah pokoknya informasi tentang si Nathan kan Dan setelah polisi mendapatkan semua informasi tersebut dari si Nathan dan juga pengacaranya, polisi langsung lah itu datang ke gudang yang dimaksud sama mereka kan. Dan ternyata betul aja, di sana polisi melihat ada banyak sekali tumpukan tas, tumpukan kotak, dan juga koper yang berisi foto
potongan tubuh manusia. Sesuai kesaksian dari Nathan, potongan tubuh tersebut teridentifikasi sebagai Becky Watts. Setelah 12 hari Becky menghilang pada tanggal 3 Maret 2015, meski dalam kondisi yang sangat mengenaskan, Becky Watts akhirnya berhasil ditemukan. Wah, jasad Becky ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut, dan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa penyebab Becky Watts ini kehilangan nyawanya adalah gegara mati lemas. Tapi sebelum meninggal dunia, Becky ini diduga sudah melakukan banyak sekali perlawanan terhadap Nathan. Hal ini tampak dari banyaknya bekas luka di tubuhnya si Becky. Luka-luka yang memang menunjukkan bentuk perlawanan gitulah. Dan besar juga kemungkinan kalau luka-luka itulah yang membuat Becky berdarah hingga meninggalkan bercak di pintu kamarnya itu. Bercak yang kemudian ditemukan oleh tim forensik pada saat penyelidikan. Tuhan, ya, temukan Becky, meninggal Becky, Allah, dipotong-potong sama bang tirinya, jahat kali. Nah, meskipun jasad Becky dan pelakunya sudah berhasil tertangkap, sampai di sini sebenarnya masih ada satu misteri nih yang belum terjawab, yaitu apa alasan Nathan sampai tega menghilangkan nyawa adik tirinya sendiri? Apa cuma karena mau ngasih pelajaran? Halo, apa nih motif dari tindakan kejahatan ini ya kan? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, polisi pun akhirnya memeriksa HP milik Nathan dan juga Shauna. Semua yang ada di HP mereka langsung dicek secara menyeluruh, isi chat mereka, histori pencarian di Google, histori YouTube, dan lain-lain. Dan dalam pemeriksaan tersebut, polisi berhasil menemukan sebuah pesan yang sempat dihapus nih sama mereka berdua. Tapi dengan bantuan teknologi, tentunya pesan yang sudah dihapusnya bisa dibaca ulang dong. Dan di dalam pesan terhapus itulah, polisi mendapatkan sebuah informasi yang lebih mencengangkan lagi dan lebih kegeli sih. Tarik napas kalian dulu, kayak aku. Jadi nih dari histori Google itu, polisi melihat kalau Nathan sama pacar si Shauna ini sama-sama pernah membrowsing tentang konten-konten pornografi. Tapi bisa dibilang pencarian mereka ini agak menyimpang, Dimana pada saat itu mereka mencari informasi pornografi tentang gadis remaja bertubuh kecil. Dan setelah browsing tadi, Nathan sama si Shauna saling mengirim pesan yang kurang lebih kayak gini lah isinya. Kira-kira siapa ya gadis remaja yang bisa kita culik gitu. Panjang kali chatnya memang, tapi intinya dalam percakapan tersebut mereka juga membicarakan gadis-gadis remaja yang menjadi targetnya mereka. Bahkan mereka ini juga berfantasi gitu loh untuk mengajak gadis di bawah umur bertubuh kecil untuk ikut serta dalam kegiatan ranjang mereka tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, mengetahui Nathan yang memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang, akhirnya polisi ini pun mulai jadi menggali informasi lebih dalam lagi, Mereka mulai menggali informasi tentang masa lalunya si Nathan, termasuk dengan bagaimana hubungan Nathan dengan Becky pada saat mereka kecil. Dan ternyata tanda-tanda kalau Nathan memiliki ketertarikan untuk menyimpang ini sudah mulai terlihat oleh keluarganya dari lama, Dimana ketika Nathan masih berusia 19 tahun, dia ini sudah memperkenalkan Shauna ke rumahnya sebagai pacar. Lah itu bukannya biasa, Nadia? Enggak, Yang bikin pihak keluarganya nih heran adalah pada saat itu penampilan Shauna ini nampaknya muda kali. Padahal Nathan bilang kalau si Shauna ini masih berusia 16 tahun. Kok kecil kali badannya? Kayak anak 16 tahun gak kayak gini lah. Karena curiga, Darren sama Angie pun, orang tuanya si Nathan ini meminta si Nathan untuk membawa akte kelahiran si Shauna. Bawa sini akte kelahirannya. Gak percaya kami, mereka udah 16 tahun. Nah, ditolak sama Nathan waktu disuruh kayak gitu. Barulah itu setelah 2 tahun kemudian ini, setelah dari yang terakhir kali dikenalkan, 2 tahun kemudian dia baru membawa akte kelahiran Shauna. Dan di momen itu ketika 2 tahun kemudian, waktu akte tuh ditengok, baru di situ ketahuan siapa si Shauna ini berusia 16 tahun setelah 2 tahun. Berarti apa? Pada saat diajak ke rumah itu anak ini masih berusia 14 tahun, Mereka ada 2 tahun pacaran waktu itu ya kan? Waktu pertama kali dikenalkan itu masih 14 tahun lah umurnya. Nah, di situ lah Darren sama si Angie udah mulai curiga, kok Nathan suka sama perempuan yang umurnya jauh lebih muda dari dia ya? Dari situ sebenarnya udah ada kecurigaan, mungkin si Nathan ini punya kecenderungan sama anak-anak kecil gitu loh. Nah, itu hubungan dia sama si Shauna. Sekarang kita lanjut lagi ke hubungannya si Nathan dengan si Becky kan, Nah, selain suka dengan perempuan yang lebih muda, hasil pemeriksaan juga menunjukkan kalau Nathan ini suka sama gadis-gadis bertubuh kecil. Ingat kan kalian tadi di awal aku cerita apa? Kalau dulu Becky pernah didiagnosis terkena gangguan mental yang membuatnya jadi takut gemuk. Meski setelah berkali-kali konseling, sebenarnya gangguan tersebut tuh nggak pernah betul-betul hilang gitu loh, Becky ini cenderung tumbuh menjadi orang yang tetap membatasi asupan makannya. Alhasil apa, sampai besar pun tubuh Becky ini ya tetap segitu-gitu aja, tetap kurus mungil kayak gitu. Coba sekarang kalian bayangin lah, Becky ini perempuan muda, selisih 10 tahun dari si Nathan. Dan Becky ini juga memiliki tubuh yang kecil.
tubuh yang kecil sesuai dengan kesukaannya Nathan. Nah, hal itu jelas membuat Becky ini jadi target yang tepat lah bagi si Nathan ya kan, Wak. Dan atas dasar itulah Nathan pun sampai punya dorongan untuk menculik Becky. Tapi sebelum sempat melampiaskan aksi bejatnya pada Becky, adik tirinya ini sudah terlebih dahulu meninggal dunia gara-gara dia cekek. Jadi sebenarnya dia nyulik itu ya buat itu, Wak, bukan buat ngasih pelajaran karena Becky kurang ajar sama mamanya lah. Nggak loh. Nah, dia tuh akhirnya dengan bukti-bukti tersebut pada tanggal 11 November tahun 2015, juri pun menyatakan bahwa Nathan Matthews dan si Shauna ini terbukti bersalah atas tuduhan penghilangan nyawa. Keduanya juga dihukum atas upaya penculikan, memutarbalikkan jalan keadilan, mencegah penguburan jasad secara sah, dan atas kepemilikan senjata tajam juga. Lalu pada tanggal 13 November 2015, hakim pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Nathan dan juga penjara 17 tahun kepada Shauna. Selain itu juga Wak, ditetapkan Nathan dan Shauna sebagai tersangka ternyata juga menyeret dua nama lainnya. Masih ingat kalian si Carl sama Jaden tadi tuh loh, orang yang sudah membantu Nathan dan Shauna dalam menyembunyikan jasad si Becky itu ditangkap juga mereka dihukum juga, dan tanggal 5 Februari 2016 Carl dijatuhi hukuman 2 tahun, sementara si Person tadi dijatuhi hukuman 16 bulan penjara. Dah, akhirnya ketangkap lah itu semua pelakunya kan. Rasalah kalian. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang tindakan kriminal penghilangan nyawa yang menimpa Becky Watts. Yang aku rasain tentang kejadian ini bukan hanya miris aja tentang kejadian naas yang menimpa Becky, Wak, tapi aku juga betul-betul kayak nggak bisa ngebayangin apa yang dirasakan sama Darren, bapak Becky. Dia bercerai nih dan mengajak Becky tinggal bersama dia. Terus dia nikah lagi nih sama Angie. Ya kan? Nah, anak kandungnya Angie pula yang jadi pelaku yang menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri, anak tiri dia. Pasti dilema kali rasanya jadi Darren tuh kan, Wak. Di satu sisi Darren sangat mencintai istrinya, Wak, tapi di sisi lain hatinya juga pasti sangat sakit kalau ingat istri yang dia cintai itu adalah ibu yang sudah melahirkan pelaku dari kasus kematian anaknya. Macam mana kalian kalau misalnya posisi Darren tuh? Coy, nauzubillah min zalik. Dari beberapa sumber yang aku baca nih, Wak, ya, juga disebutkan kalau Darren ini sempat kesal sama Angie, sama istrinya ini gara-gara hal ini. Bahkan rumah tangga mereka tuh sempat goyah, Wak, karena kasus ini. Tapi untungnya Darren bisa berdamai dan bisa menerima bahwa meskipun Nathan adalah pelakunya, hal itu tidak membuat Angie jadi ikutan bersalah. Toh Angie juga sedih kali sama kasus ini. Dia juga tidak pernah menduga kalau anak kandungnya inilah yang akan tega menghabisi anak tiri yang juga sangat dia cintai gitu loh. Ya Allah, rumit kali masalah ini, Wak, ya. Semoga kita bisa selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga kita, dan semoga kejadian ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.